Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 424, mobil mewah seharga 6 miliar rupiah. Hah, benarkah? Lebih dari 6 miliar rupiah? Aku ingin melihatnya, jangan-jangan kalian salah lihat. Foto ini sangat jelas, lihatlah. Tidak peduli dilihat dari sisi manapun, ini adalah mobil Thomaskin, modelnya sama persis. Semua orang tercengang, lebih dari 6 miliar rupiah, mereka tidak menyangka mobil ini ternyata sangat mahal. Thomaskin terlihat biasa-biasa saja, tetapi ternyata dia sangat kaya raya. Mobil hanyalah untuk alat transportasi dan dia bisa membeli mobil yang seharga 6 miliar rupiah. Sebenarnya berapa banyak uang yang dia miliki? Apalagi dia juga sangat santai. Windy Wang mengatakan bahwa mobilnya adalah mobil murahan. Lalu dia menyuruh Thomaskin untuk membantu kepala desa. Lalu dia benar-benar pergi membantunya, bahkan tidak takut bahwa mobilnya akan sampai tergores. Dia diejek tidak memiliki uang dan juga tidak membantah. Dia adalah pria yang sopan dan benar-benar memiliki toleransi yang besar. Sebaliknya, raut wajah Windy Wang langsung menjelek. Dia seperti orang yang baru menjadi kaya yang belum pernah melihat dunia yang sebenarnya. Wajah Wirnando Wang juga jelek. Sebelumnya dia selalu mengira bahwa mobil murahan itu adalah mobil off-road kecil-kecilan. Walaupun mobilnya adalah Mercedes-Benz, tetapi pasti tidak semahal mobil BMW X5 milik anaknya. Alhasil, dia tidak menyangka bahwa dia mengendarai mobil mewah off-road yang terkenal. Anak itu sangat kaya. Kenapa Angelin Wang bisa sangat beruntung, sampai bisa menemukan pacar yang begitu kaya? Angelin, kondisi keuangan pacarmu sangat baik, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kata Wirnando Wang dengan masam. Hah? Angelin Wang sedikit bingung, aku sendiri juga tidak tahu. Angelin Wang tidak berbohong, menurutnya, Thomaskin bukanlah orang yang begitu kaya, dia hanya seorang dokter biasa, mempunyai rumah dan mobil seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi jika menyangkut dia kaya atau tidak, sepertinya dia tidak terlalu kaya. Wajah Windy Wang cemberut, dia mengepalkan tinjunya, dia merasa sedikit malu, seolah-olah wajahnya telah ditampar di depan umum. Dia tidak keberatan untuk membantu kepala desa dengan menggunakan mobil yang seharga lebih dari 6 miliar rupiah, lalu miliknya yang hanya seharga ratusan juta rupiah, sangat takut untuk tergores. Hal yang paling lucu adalah dia juga mengatakan sebelumnya bahwa jika mobil Thomaskin tergores, dia akan memberikannya uang untuk melakukan perbaikan. Tamatlah sudah. Jika mobil miliarannya benar-benar tergores, dapatkah dia memperbaikinya? Windy Wang ingin mencari tempat untuk menyembunyikan dirinya, dia tidak berani melihat wajah para kerabatnya. Tak lama kemudian, Thomaskin kembali dengan memarkir mobilnya di tempat yang sama seperti sebelumnya, lalu berhenti dan turun dari mobil bersama dengan kepala desa. Kepala desa tersenyum, lalu merangkul bahu Thomaskin untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan berkata, Wirnando, mobil ini lumayan, meskipun tidak sebagus mobil BMW-mu, tetapi mobil ini sangat hebat, sama sekali tidak terpengaruh ketika berada di dalam sawah. Wirnando Wang tertawa dengan canggung, dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Semakin Windy Wang memandang Mercedes-Benz tipe G, dia semakin merasa iri. Dia tiba-tiba berkata, Saudara, aku belum pernah mengendarai mobil ini, bagaimana jika aku meminjam mobilmu untuk berkeliling sebentar? Baiklah. Thomaskin dengan santai melempar kuncinya, tanpa menganggapnya serius. Windy Wang mengambil kunci mobil, lalu berjalan ke mobil Thomaskin dan duduk di kursi pengemudi mobil Mercedes-Benz tipe G. Rasanya sangat menyenangkan. Mobil mewah seharga 6 miliar rupiah memang berbeda, bahkan mobil ini pasti lebih baik dari BMW-nya berapa kali lipat, mobil ini benar-benar tidak ada bandingannya.
Setelah mengemudikannya selama 2 putaran, dia langsung terima pada kenyataan, mobil jenis ini tidak hanya luar biasa dari segi penampilan, tapi performanya juga sangat mengagumkan. Sama sekali tidak ada masalah ketika mengendarainya di dalam sawah. Sambil bersandar di kursi, Windy Wang sedikit merasa tidak puas. Mereka berdua baru berusia 20 tahunan. Dia sudah bekerja dengan cukup keras dan sangat beruntung, sehingga dia bisa mengendarai mobil BMW X5 ini. Tetapi ternyata Thomas Keane bisa memiliki mobil seharga lebih dari 6 miliar rupiah ini. Atas dasar apa? Dr. Stranger, bab 425 kamu meminjamnya. Ketika Windy Wang mendongak, dia secara tidak sengaja melihat sebuah buku biru kecil di papan pelindung cahaya, yang merupakan surat izin mengemudi. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Pada saat dia melihat SIM, Windy Wang langsung merasa senang. Karena nama pemilik mobil ini bukanlah Thomas Keane, tetapi seorang wanita yang bernama Maria Chen. Dengan kata lain, mobil ini milik Maria Chen, bukan milik Thomas Keane. Windy Wang tiba-tiba merasakan dirinya sangat senang. Dia meletakkan kembali SIM-nya, lalu keluar dari mobil dan mengunci pintu. Dengan senyuman mengejek di wajahnya, dia kembali ke halaman dan melihat Thomas Keane beserta yang lainnya duduk di kursi mereka, lalu Windy Wang berjalan mendekat. Sudah tidak ada tempat lagi dan meja ini sudah penuh. 11 orang sudah duduk di meja utama, memang sudah sedikit penuh dan sudah pasti tidak bisa menambah 1 orang lagi. Windy Wang menunjuk ke Thomas Keane dan berkata, "Saudara, tolong pergi ke meja lain." Ketika dia selesai bicara, Evie Su mengerutkan keningnya. "Windy, apa maksud perkataanmu?" Windy Wang tersenyum dan berkata, "Tidak ada maksud apa-apa, ayahku sedang berulang tahun, meja utama seharusnya diduduki oleh kerabat atau orang yang berstatus tinggi, kepala desa boleh saja duduk di sini, tetapi orang yang tidak berkepentingan, sebaiknya pindah dari sini." Kepala desa merasa sedikit canggung, jadi dia mengucapkan beberapa patah kata untuk membantu Thomas Keane. "Windy, kamu tidak boleh berbicara seperti ini, tadi Thomas sudah membantuku bekerja." "Betul, Thomas bahkan sampai datang mengendarai mobil mewah, bagaimana mungkin dia adalah orang yang tidak berkepentingan? Thomas sangat kaya dan statusnya pasti tidak rendah. Windy, perhatikan ucapanmu. Di mata warga desa, Thomas Keane sekarang adalah tiran lokal yang besar, yang mengendarai mobil miliaran, status sosialnya secara alami pasti sangat luar biasa, duduk di meja utama sepertinya tidak ada yang salah, bukan?" Namun, Windy Wang mencibir, "Aku khawatir kalian semua telah tertipu." Meski banyak orang yang membela Thomas Keane, Windy Wang sama sekali tidak panik, karena dia sudah memiliki bukti bahwa Thomas Keane sedang berbohong. Semua orang tercengang. "Windy, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan kita telah ditipu?" "Hehe, saudara, mobilmu itu, kamu meminjam atau menyewanya?" Begitu pertanyaan itu terlontar, semua orang tercengang dan saling memandang, meminjam atau menyewa. Apakah mobil mahal itu bukan miliknya? Melihat Windy Wang yang memiliki tampilan penuh percaya diri, sepertinya dia benar-benar memiliki beberapa bukti dan ekspresi main-mainnya sepertinya sedang menunggu pertunjukan yang seru. Thomas Keane tidak mengubah raut wajahnya tampak tenang. "Aku meminjamnya." "Hahaha." Windy Wang tertawa, "Kamu cukup jujur juga." Windy Wang berkata, "Ketika aku mengendarai mobilnya, aku menemukan SIM-nya. Nama pemiliknya adalah seseorang yang bernama Maria Chen. Sama sekali bukan Thomas Keane, oleh karena itu, aku baru tahu bahwa ternyata dia meminjam mobil orang lain." Tiba-tiba, semua orang mulai berbisik, mereka mengira bahwa pemuda ini adalah seorang tiran lokal, tetapi tidak disangka dia malah meminjam orang lain. Kenapa meminjam mobil? Bukankah untuk memamerkan dirinya ketika kembali ke pedesaan, untuk membuat menyombongkan dirinya? Tetapi ternyata pada akhirnya malah merugikan dirinya sendiri dan diekspos oleh Windy Wang.
Meskipun mobil Windy Wang bukanlah mobil mewah kelas atas, namun mobil ini asli dan dibeli dengan menggunakan pinjaman. Mobil BMW yang seharga ratusan juta rupiah itu tidak mungkin adalah mobil palsu. Windy Wang mencibir, katakanlah, bagaimana mungkin pemiliknya meminjamkan mobil semahal ini kepadamu? Meskipun dipinjam, tetapi dapat terlihat bahwa Thomas Keane memiliki beberapa koneksi, dia masih sedikit tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang mampu membeli mobil semacam ini bisa berteman dengan orang seperti Thomas Keane? Thomas Keane mencibir, karena aku yang memberinya mobil ini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.